Oke, jadi sesuai arahan Pak Masyur, hari ini kita akan sedikit tutorial ya. Tutorial/demo untuk program grup. Sebentar, saya stop share. Share-nya langsung share screen. Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Oke, jadi software group ini adalah salah satu dari software fondasi yang sering digunakan dalam desain fondasi ya. Sebenarnya ada beberapa software lain dari developer yang sama. Nama developernya tuh si Ensoft ini. Kalau bisa annotate. Developer itu si Ensoft ini. Ada beberapa. Nah, jadi ada, kalau kalian pernah dengar, ada yang namanya A-Pile. Itu untuk menghitung aksial. Ada juga yang namanya L-Pile. Itu untuk menghitung kapasitas lateral. Nah, kalau grup ini untuk fondasi grup tiang. Gitu. Oke, jadi sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi grup yang akan digunakan dalam tutorial ini adalah grup punya perusahaannya Pak Masyur, itu license. Nah, tapi nanti kalau misalkan apakah di tutorial ini kalian sambil menggunakan grup lain yang didapatkan di luar dari kelas ini, itu harap dipakai dengan bertanggung jawab ya. Jadi jangan dipakai untuk yang aneh-aneh, maksudnya untuk proyekan atau apa. Tapi kalau buat belajar sih nggak apa-apa seharusnya. Ya, jadi untuk contoh problem yang akan dibahas kali ini, kita akan coba mendesain grup untuk fondasi jembatan. Jadi kelihatan di sini kalau jembatan itu idealnya dalam mendesain fondasi jembatan itu kelihatan untuk setiap abutment dan setiap pier. Ini abutment ya. Ujung-ujung jembatan itu namanya abutment. Nah, baru di tengah-tengahnya itu pier-nya. Idealnya sebenarnya setiap abutment dan jembatan itu adalah satu data tanah. Jadi dikhususkan untuk setiap lokasi tersebut. Nah, problem kita kali ini, saya punya jembatan sebuah lokasi X dengan bentang 250 meter. Fondasinya saya akan memakai buah palde 1000 dengan panjang 24 meter. Konfigurasinya given ya. Jadi di sini tidak usah menentukan konfigurasi lagi. Kita sudah tahu kita akan memakai tiangnya itu adalah 3 dikali 4, 12 tiang. Nah, kalau dari sini juga, nanti kalau misalkan baik kalian dalam mengerjakan TA, atau nanti setelah lulus, dalam mendesain fondasi, pastikan langkah pertama yang kalian lakukan adalah bikin dulu profil tanah ya. Jadi ada data tanah, ada banyak, bikin dulu profil. Ini layer 1, ini layer kedua, ini layer ketiga, kelihatan. Nah, karena sekarang kita fokusnya ke pier 1, maka cek data tanah di P1. Juga data tanah di P1 itu titik nolnya ada di sini. Sini nolnya. Tetapi top of file-nya itu tidak di nol itu. Jadi top of file-nya itu di sini. Nah, jadi kalau menghitung aksial fondasi, cek dulu apakah titik top of file, titik atas filenya itu sama dengan titik lokasi pendidikan tanah. Tentunya tidak sama, karena kita tahu kita punya namanya DF, depth of foundation. DF itu ada di mana? Itu buat aksialnya. Nah, jadi kalau kita desain dengan data ini, yang kita hitung adalah 7 meter pertama, itu adalah medium stiff to stiff silty clay,
SPT-nya seperti terlampir, ada gambar. Lalu berikutnya ada 4 meter, medium dense to dense sand. Baru ke bawahnya sudah tanah keras, itu dense sand. Oke. Selanjutnya kita masuk ke input parameter. Parameter-parameter apa yang diperlukan dalam mendesain di program grup. Oke, biar kebayang saya akan langsung buka program grupnya. Udah kelihatan grupnya? So, saya stop share tadi ya. Oke, sekarang udah kelihatan? Ya, oke. Jadi kalau kalian buka program grup, ini saya pakai grup 2016. Kalau pakai grup 8 yang versi lama atau grup 7 itu seharusnya tampilannya tidak jauh beda. Kayak gini ya tampilannya. Tuh. Jadi pertama, kalau membuka program grup, langkah pertama yang harus kalian pastikan adalah unitnya dulu. Pastikan unitnya mau pakai British atau SI. Tuh. Yang kedua, analisis modenya 3D apa 2D. Nah, karena kita grupnya 3x4 tadi kan, jadi kita pasti ke 3D analisis. Selanjutnya, itu reduction factor for axial load-nya itu dicentang. Kalau nggak bisa jadi waktu dibuka itu tidak tercentang seperti ini. Nah, ini harus dicentang. Ini agar grupnya nanti memasukkan faktor efisiensi grup. Kan sudah diajarkan Pak Masyur ya. Faktor efisiensi grup dalam perhitungan aksialnya. Tuh. Yang kedua, pastikan juga reduction for lateral load-nya juga dicentang. Jadi efisiensi itu selain untuk aksial, sebenarnya ada juga buat lateralnya. Perilakunya sama. Jadi kalau misalkan satu file itu bisa ditekan allowable-nya itu 100 ton. 10 file belum tentu boleh kita tekan 1000 ton. Kenapa? Karena ada efisiensi. Ini diajarkan Pak Masyur untuk aksial. Hal yang sama juga terjadi buat lateral. Kalau saya punya lateral, jelek. Kalau saya punya file, terus saya berikan gaya lateral. Kalau satu file saya geser 10 ton, dia hanya berdeformasi sekitar 9 mm gitu. Kalau misalkan saya punya 3 file atau 2 file ya, kalau filenya saya tambah 1, filenya saya tambah 1 dari 2 dengan beban yang sama, itu belum tentu dia cuma berdeformasi 4,5 mili. Kenapa? Karena sama perilaku grup yang baik untuk aksial sama lateral itu ada efisiensinya. Tapi efisiensi untuk lateral itu tidak diajarkan di S1 seingat saya. Kalau misalkan kalian ada yang tertarik masalah ini dan punya program grupnya, saya sarankan cek di grup manual, grup technical manual. Jadi di program technical manualnya itu dia ada teori-teori. Salah satunya teori efisiensi lateral. Oke. Setelah memastikan unit yang digunakan, baru tentukan parameter tanah. Parameter tanah itu bisa dicek di data soil layer. Nah, ini kemarin kan sudah saya kasih PDF-nya ya. Jadi lapisan-lapisan di sini itu mengikuti slide nomor ini ya. Data tanah ini. Tuh. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Parameter apa saja yang dibutuhkan? Itu untuk setiap
untuk setiap jenis tanah itu beda-beda. Misalkan ini stiff clay with free water dengan ada airnya. Parameter apa yang dibutuhkan? Itu kalau kita klik sebelah sini itu ada efektif ya, efektif unit weight. Itu undrained cohesion, PY modulus, strain factor, ultimate side friction, sama tip resistance. Kalau misalkan dia sand, itu sama effective unit weight, friction, PY modulus, sama tip resistance. Nah, dari parameter-parameter tersebut, itu kalau misalkan kohesi, friction angle, itu dan unit weight atau berat volume itu saya rasa sudah pernah ya, sudah familiar. Mungkin yang belum familiar itu adalah spring ya, spring lateral, PY modulus K, dan strain factor. Nah, ini sebenarnya tidak selalu available parameter ini. Nah, tetapi si program group juga tahu bahwasanya parameter-parameter seperti PY modulus dan strain factor ini karena dia tidak available, di dalam manual grupnya mereka memberikan rekomendasi nilai. Kalau kalian buka slide yang ke-12 yang saya kasih, itu kalian akan menemukan contoh referensi input. Nah, ini ada di manual grupnya kalau nanti kalian download programnya ya. Jadi untuk clay itu C-nya, atau kalau misalkan kohesinya berapa, itu parameter K-nya berapa. Nanti E50-nya epsilon ya. Jadi strain factor E50 itu sebenarnya adalah epsilon 50. It's strain non unit. Biasanya mahasiswa itu suka misleading dengan parameter modulus yang E besar. Jadi sebenarnya ini bukan E besar di sini seharusnya. Itu sebenarnya strain E50. Jadi E50 strain factor itu beda dengan E50 yang besar. E50 besar itu adalah modulus yang 50%. Itu hati-hati nanti. Ultimate unit side friction ini yang kalian pelajari di fondasi dalam, itu yang kalau alpha CU untuk clay atau 1N, 2N untuk pasir. Sama tip resistant ini yang 40N atau 7N atau 9CU. 9CU. Tuh, jadi masukin aja ultimate-nya ya. Satuannya kilonewton per meter kuadrat. Oke, selanjutnya. Oke, untuk data tanah ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjut? Oke, misalkan nggak ada, kalau kalian buka slide nomor 14, itu kita memasukkan file cross section ya. Jadi kita masukkan dimensi dari filenya. Kalau misalkan ini belum ada, itu bisa kalian add section. Kalau sudah di add section, edit section. Nah, di sini bisa kalian edit baik diameter, terus modulus yangnya berapa, itu diameter karena kita bore file itu diameter luarnya 1000 tadi, karena kita bore file kan kejal kan, jadi diameter internalnya 0 mm. Nah, dari sini sebenarnya si grup tuh gampangnya kita bisa langsung calculate secara manual. Jadi kalau misalkan ini saya ganti 900, saya calculate, langsung berubah parameternya. Tuh, saya ganti, langsung berubah. Yang mungkin perlu kalian input nanti itu adalah modulus yang dan shear modulus di sini. Modulus yang itu kan E-nya beton berapa, shear modulus itu adalah G, sama dengan E dibagi 2 dikali 1 ditambah Poisson rasio. Oke, kalau sudah, baru kita masukkan file properties-nya. Jadi data ke file properties. Nah, di sini kalian mendefinisikan apakah tiangnya itu bore pile atau panjang. Kalau bore pile dia pakai rear shaft, kalau panjang dia driven pile. Total panjangnya juga dimasukkan ke sini.
file sectionnya, kalau diameter board file atau diameter file kalian itu berubah-ubah, tergantung kedalaman atau berubah kekakuannya, nah itu bisa diganti-ganti di sini. Tuh. Kalau sudah, baru kita masukkan koordinatnya. Jadi filenya itu dicek koordinatnya ke sini. Karena tadi file kita itu 3x4, maka koordinatnya itu harus kita buat 3x4. Sini dimasukkan satu. Yang perlu diperhatikan adalah di dalam grup itu sumbu planarnya, sumbu horizontalnya itu adalah Y dan Z. Sumbu vertikalnya itu X. Tuh. Yang harus diatur-atur. Jadi ini X-nya 0, tapi Y sama Z-nya punya angka. Tuh, kalau file kalian miring-miring, itu kalian bisa memasukkan sumbu alfa dan betanya. Selanjutnya, kita ke file group properties. Nah, di sini hubungan antara file head dengan file cap itu harus didefinisikan. Apakah dari Dari file cap itu ke filenya nanti, apakah hubungannya itu pin atau fix. Jadi di sini nanti itu apakah dia seperti ini. Ini kan sendi kan, pin. Atau hubungannya nanti seperti ini. Fix. Atau cantilever. Kalau dia pin, berarti di pertemuan antara file cap dan tiangnya itu momennya sama dengan 0. Kalau dia fix, berarti kan tetanya sama dengan 0. Harus dicek, harus didefinisikan. Dia sendi atau cepit. Baru tadi ada faktor efisiensi. Nah ini seharusnya tidak sama dengan 1. Ini seharusnya kurang dari 1. Nah ini yang kalian hitung dengan rumus converse, Labari dan lain-lain di rumus efisiensi grup tiang. Kalau misalkan kalian memakai dalam perhitungan itu memakai beberapa rumus efisiensi grup tiang, nah di sini itu rata-ratanya aja masukin berapa. Yang pasti seharusnya ini kurang dari 1. Tuh. Kalau udah, untuk memastikan apakah model kalian sudah benar atau belum, kalian bisa masuk ke view, lalu file top. Kalau gambar sudah seperti ini, berarti koordinatnya sudah benar. Lalu bisa juga dicek di 3D view. Nah, di sini. Kalau di 3D view, bisa kalian pan, bisa kalian rotate seperti ini untuk ngecek sudah benar atau enggak lokasinya. Gitu. Oke, sampai ke permodelan fondasinya ada yang mau tanyakan nggak? Misalkan nggak ada, kita lanjut ke beban ya. Beban itu dimasukkan di sini ke data loading. Loadingnya bisa banyak. Bisa kalian tambah load case atau bisa menghapus load case di sini. Gitu. Edit. Jadi bisa dimasukkan fx, fy, nz, sama monumen yang lainnya. Yang harus jadikan perhatian dalam dalam memasukkan beban pada fondasi, baik dalam proses TA ataupun nanti suatu saat kalian mau mendesain program struktur, apakah itu SAP atau ITEPS, itu orientasinya beda dengan grup. Jadi kalau misalkan teman kalian ada yang run SAP atau ITEPS, terus keluarin gayanya, terus minta dihitungin fondasinya berapa, itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam program grup. Kenapa? Karena suhunya berbeda.
sumbu X, Y, Z-nya berbeda. Gitu. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan setelah menerima beban-beban dari program struktur adalah mengkonversi orientasi dari beban-beban tersebut ke orientasi dari grup. Dirubah gayanya. Gayanya berubah, momennya berubah. Plus minusnya juga berubah pasti. Yang kedua, dalam program struktur itu ada beberapa gaya yang hilang, yang tidak terhitung oleh program. Misalkan, contoh, kalau dalam program struktur, itu kalau misalkan dimodelkan kolomnya seperti ini, terus di sini elevasi dasarnya, seperti ini. Nah, program si strukturnya akan mengeluarkan join reaction di sini. Jadi tolong keluarin gaya-gaya pada fondasinya. Oke, dikeluarin gaya-gayanya ya di sini. Itu lateral, aksial, moment. Padahal sebenarnya fondasi kalian itu belum tentu berada di elevasi itu. Jadi fondasi kalian karena punya DF itu bisa jadi lokasinya ada di sini. Nah, kan? Fondasinya ada di sini. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beban-beban ini itu bekerjanya di atas. Di posisi yang lebih atas, terutama lateral ya. Terutama lateral. Ada posisi di atas. Karena lateralnya ada di atas, vektor gaya itu bisa dipindah-pindahkan, tetapi sebagai konsekuensinya, ketika vektor gaya ini kalian pindahkan ke bawah, ke atas fondasi, maka akan muncul momen tambahan di sini. Nah, momen ini itu belum dihitung oleh program struktur. Itu satu. Yang kedua, program struktur biasanya itu belum menghitung berat dari pile cap. Ini pile cap kan beton, ukurannya juga besar. Berat dari pile cap tersebut, ini, pile cap yang ini. Berat dari pile cap itu umumnya tidak dihitung oleh program struktur. Kecuali kalau kalian pakai program finite element yang full scale seperti Midas ya, dan lain-lain, itu kehitung berat pile capnya. Tapi kalau pakai SAP atau ITEPS, umumnya berat pile cap tidak kehitung. Juga berat dari tanah di sini, berat tanah yang di atas fondasi itu nggak kehitung. Jadi ada beberapa penyesuaian yang harus kalian lakukan terhadap input loading dalam kalau menggunakan program struktural. Tuh. Yang kedua adalah kalau beban kalian beban statik atau cyclic, itu harap sesuaikan tipe loadingnya di sini. Kalau bebannya beban statik, load case statik, pakai yang statik. Kalau bebannya beban gempa, ini dikasih cyclic loading. Tuh. Number of cycle-nya itu beda-beda setiap daerah. Kalau Jakarta itu biasanya 10 dipakai. Nah, kalau kalian masukkan cyclic loading dan masukkan cycle-nya 10, secara otomatis program group akan mengurangi kekakuan spring dari tanah yang kalian inputkan. Sehingga nanti defleksinya bisa lebih besar. Itu. Kemudian kalau punya banyak podcast itu envelope-nya dihitung. Terus envelope-nya itu dihitung di pile cap, pile head, dan long piles. Itu. Saatnya paling gini. Cyclic, group efek sudah ya. Group efek, aksial tadi sudah. Group efek lateral yang saya sampaikan tadi. Kalau kalian tertarik, itu bisa buka di manual dari si grupnya. Itu ada teorinya. Sebenarnya sama saja kayak teori aksial group. Cuma ini untuk lateral. Oke. Jadi setelah kalian memodelkan baik si
filenya seperti ini, dicek sudah benar, lalu konfigurasi dan kemiringannya sudah benar. Kalian bisa juga tampilkan soil layer-nya di sini. Kalau mau kasih table juga boleh seperti ini. Kalau sudah benar, lalu dari loading juga masukkan semua load case yang diperlukan ya. Sudah benar. Titik load case-nya juga sudah benar. Selanjutnya tinggal run. Nah, tombol run itu yang tombol play di sini. Run analysis. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada gaya-gaya yang error atau tidak ada matriks yang singular, itu computation-nya seharusnya langsung komplit. Nah, dari sini langkah pertama yang harus dicek adalah cek dulu defleksinya. Nah, defleksinya bisa defleksi arah Y atau arah Z, tapi saya lebih suka cek resultant deflection. Cek defleksinya. Defleksi apa? Defleksi untuk apa? Untuk fondasi kalian masih masuk atau belum? Kalau misalkan load case kalian banyak, itu kalian bisa pilih load case-nya di sini, computation. Tar dulu. Computation, tar view, 3D view, computation di load case. Tapi karena load case-nya cuma satu, tadi kan contohnya, nggak bisa dipilih. Gitu. Jadi kalau load case kalian banyak, load case mana yang mau dipilih? Load case live load, dead load, atau envelope yang mau dicek bisa diganti di sini. Cek defleksinya. Defleksinya apakah masih masuk? Kalau misalkan ini jembatan, itu untuk beban-beban statik itu maksimal 10 mili. Sedangkan untuk beban dinamik itu diizinkan 25 mili. Nah ini kan 0,001, berarti cuma 1 mili. Berarti masih masuk defleksinya. Jadi kalau gedung, kalau jembatan itu di KKJTJ, konsensus KJTJ. Kalau gedung itu bisa cek di SNI. Itu untuk statik, untuk dinamik. Itu umumnya kalau perutakannya jepit itu bisa 6 sampai 12 mm tergantung kriterianya. Beban dinamik atau gempa itu bisa 12 sampai 25 mm. Tergantung standar yang dipakai yang mana. Jadi kalau defleksinya sudah masuk, oke, defleksinya masuk, berarti desain kita aman untuk defleksi. Yang kedua, itu kita harus cek gaya aksial. Gaya aksial di masing-masing filenya. Sini kelihatan ya. Sini cek gaya aksialnya. Jadi di sini di file top result itu kalian bisa cek berapa gaya aksial yang terjadi di file top. Masing-masing file beda. Cek misalkan, oke, dari sini yang paling maksimum adalah 1056 kilonewton. Berarti itu adalah gaya aksial yang diterima file maksimum di konfigurasi ini. Cek key ultimate kalian berapa. Misalkan key ultimate-nya 2000 kilonewton. Nah, kalau ultimate-nya 2000, sedangkan bebannya 1056, berapa SF-nya? SF-nya adalah 2000 dibagi 1056. Itu seharusnya kurang dari 2,5. Itu cuma 1,89. Baru cek apakah SF 1,89 ini memenuhi kriteria desain. Karena kalau berdasarkan SNI maupun KKJTJ itu untuk kondisi statik itu SF-nya itu minimum harus
2,5. Jadi kalau kalian hitung, ternyata ada file yang SF-nya kurang dari 2,5, artinya desain kalian tidak masuk. Harus direvisi desainnya. Apakah filenya diperpanjang ke bawah, apakah filenya ditambah, atau bebannya yang kalian kurangin. Itu yang kedua. Yang ketiga, cek momen yang terjadi, gaya-gaya dalamnya. Nah, momennya berapa yang terjadi? Itu. Terus, shear-nya berapa yang terjadi, geser. Tuh. Kenapa? Karena kalian sedang mendesain bore pile. Bore pile itu tulangannya kita yang desain. Jadi kita run dulu fondasinya, cek kalau sudah masuk refleksi dan SF-nya, baru cek gaya dalam. Gaya dalamnya dicek, baru didesain sendiri oleh engineer-nya berapa tulangan yang diperlukan untuk bore pile tersebut. Nah, taunya dari mana? Dari gaya-gaya dalam yang dikeluarkan oleh grup. Tuh. Beda dengan tiang panjang. Kalau misalkan fondasi kalian menggunakan tiang panjang itu diproduksi dengan sudah memiliki kapasitas momen sendiri-sendiri. Jadi bedanya kalau tiang panjang, kapasitasnya sudah diikat. Bending momennya berapa, compressionnya berapa, bahkan panjangnya pun sudah ditentukan berapa mereka produksi panjangnya. Jadi kalau tiang panjang, grafik-grafik yang tadi itu harus kalian cek apakah melebihi patah nggak tiang kalian gitu. Kalau tiang momennya terlalu besar, tiangnya akan patah. Jadi didesain sebagian sedemikian rupa sehingga momennya tidak terlalu besar. Nah, kalau tiang bor, balik lagi, tiang bor kita yang desain tulangannya berapa. Jadi dari beban yang akan terjadi baru kita desain tulangannya. Oke. Nah, dari sini oke, saya rasa sudah semua untuk materi grupnya. Mungkin ini akan lebih kerasa ketika nanti kalian sudah mulai mengerjakan TA, terutama yang ke bagian tugas akhirnya geoteknik. Pasti akan memakai program grup. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, halo Kak. Halo. Ya, halo. Yang mau nanya Kak, untuk yang setelah dikoreksi itu, kan tadi kayak kalau misalkan ada fondasinya itu nggak pas di permukaan gitu, itu kan harus ada koreksi dulu ya. Koreksi bebannya ya. Ya. Nah itu tadi masukinnya di mana Kak? Aku agak miss kayak. Oke. Sebenarnya masukinnya tergantung ya. Coba saya ganti lagi ya. Jadi saya pakai. Jadi kalau misalkan tadi ini ground levelnya, biasanya kalau desain struktur itu sampai ke ground level, maka gaya yang di sini itu seharusnya gravitasinya ke bawah. Sorry. Padahal sebenarnya fondasi kita tuh ada di sini. Yes. Jadi gayanya di atas. Ini aja. Oke. Ya, jadi nanti kejadiannya adalah seperti ini fondasinya seperti ini ground level. Nah, program struktur mengeluarkan gaya di sini, padahal fondasi kita ada di bawah. Jadi yang harus kita lakukan adalah
menggeser vektor gayanya itu ke bawah, ke sini. Karena vektor gaya lateralnya kita geser ke bawah seperti ini, maka akan muncul momen. Momennya bisa seperti ini atau bisa seperti ini, tergantung nanti arah gaya lateralnya berapa. Nah, momen ini itu nanti ya dimasukkan ke load case tersebut. Jadi ya. Nah, kalau gaya lateralnya itu korespondens ke MZ, maka ditambahkan atau dikurangkan ke MZ-nya. Kalau dia searah dengan MY, maka ditambahkan atau dikurangkan dengan MY-nya. Jadi langsung ditambahkan ke sini gitu. Biasanya malah saya tambahkan itu ketika masih dalam bentuk Excel. Jadi kalau dapat Excel seperti ini dari sub atau tabs itu sebelahnya saya tambah lagi ininya si kolom-kolomnya. Jadi koreksinya elevasinya di sini. Jadi sudah dikoreksi elevasi, sudah dikoreksi momen-momennya, dikoreksi orientasi sumbunya. Nah, baru gaya-gaya tersebut baik di load case mana itu baru dimasukkan ke grupnya, sudah terkoreksi. Itu. Jadi ditambahnya manual. Oke, ada lagi? Oke, misalkan nggak ada, saya akhiri untuk tutorial dan demo dari grup ini. Semoga berguna nanti untuk tugas akhirnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.